Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan tema alat sound system, penjualan sound system. Ini kami akan menjelaskan tugas besar kami. Sebelumnya kita akan menjelaskan sebentar poin-poinnya. Titik. Aduh, gimana ya? Sekitaran sini. Nah ini ya, untuk tugas besar 1 kita akan menjelaskan poin 1 dan poin 2-nya saja, yaitu yang pertama mampu memahami konsep dan teori yang visi pada framework CI. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan merancang solusi permasalahan berbasis aplikasi web bisnis dan normalisasi database. Oke, jadi yang pertama sudah kita jelaskan, sudah kita buat materi yang seperti ini. Pertama adalah model. Yang kedua ada view. Tiga ada controller. Yang pertama itu model. Model merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan manipulasi database, termasuk melakukan proses create, read, update, delete, yang dengan bantuan controller yang menunjukkan ke model yang sesuai dan fungsi yang sesuai, maka sebuah proses yang berkaitan dengan database sudah bisa dibuat. Lalu ada view, merupakan bagian yang menangani masalah user interface. Tampilan dari user interface ini dipisahkan dari controller dan model untuk memudahkan penggabungan dalam membuat desain tampilan. Anda juga dapat membuat folder di dalam folder views untuk mempermudah pengelompokan desain antarmuka yang Anda buat. Jadi view ini lebih ke interface, tampilan dari webnya. Sedangkan controller dan model ini yang jadi kerangkanya gitu. Dan controller ini yang mengontrol semuanya. Jadi di sini controller yaitu berfungsi untuk menyimpan file-file controller yang digunakan untuk mengatur alurnya proses aliran data atau fungsi yang dibuat, dan merupakan kumpulan instruksi-instruksi menghubungkan antara view ke model. Jadi di sini kita akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kerja MVC tersebut. Jadi kami di sini mempunyai yang pertama itulah product view. Product view kita akan menjelaskannya dari sini aja ya. Dari tampil data aja ya, kita akan jelaskannya. Start from pemasukan data. Ini nih. Nah, di sini kan ada table, nama, jenis, stok, deskripsi, harga, action. Nah, sedangkan yang di line 105 ini kita tambah. Kita gedein sedikit. Subkategori ini diambil dari controllernya si ini di CB controller. Subkategori didapat dari di sini di folder laporan data subkategori disk group produk model get ID kategori kode 2 result. Kode 2 itu didapatkan dari sini. U kategori KD group ID kategori. Nah, ID U kategori dapat dari KD group di sini. Nah, kita belum nyeting ini ya. Bentar. Tikus, tampilkan kursor tikus. Nah, mungkin sudah tampil. Nah, tadi sudah saya jelaskan data subkategori ini dapatkan dari get ID di sini, lalu kodenya di kode 2-nya didapat dari U kategori, KD group ID dapatkan dari sini. KD group. Oke. Nah, ini kan dia memproses di disk group product, disk group
produk model 11 yang dimana get ID. Nah, get ID-nya itu didapatkan dari sini. Kita lihat, cari get ID. Nah, get ID itu db get where table, ID. Nah, dimana table dan ID itu sudah dijelaskan di sini. Jadi table yang pertamanya adalah kategori utama dan ID-nya itu where didapatkan dari sini, where ID U kategori CMB group. CMB group itu pos dari grup produk U. CMB produk. CMB-nya dapat dari sini. Ini ya, CMB kontrol laporan ya. Nah, itu contoh dari MVC. Jadi yang pertama itu pasti controllernya dulu. Nah, view dapat perintahnya itu kan setelah diklik atau setelah action maka ke kontrol laporan. Ya. Nah, di laporan itu di kontrol laporan itu dia yang akan mengatur alurnya seperti apa sehingga akan menjadikan seperti ini. Nah, situ. Nah, sini ya, modelnya juga sudah ada. Lalu kita akan lanjut ke poin kedua. Poin kedua tadi ada di mana ya? Sini. Ya. Mampu mengidentifikasi dan merancang solusi permasalahan berbasis web, bisnis, dan normalisasi database. Nah, yang seperti sudah di latar belakang, kita aplikasi apa deh? Alat penjualan ya? Iya, alat penjualan SOS system. Iya, latar belakangnya kan belakangan ini musik kan sering diminati dan apalagi YouTube juga ya, kan banyak menggunakan sound yang berkualitas tinggi. Ya kan kalau untuk orang yang ingin beli sound system kan nggak kayak kurang tahu misalkan apa sih yang dibutuhin sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kan kita jadi membuat sebuah grup web jual beli. Nah, biar mempermudah mereka juga cari alat-alat sound system tersebut. Nah, terus habis itu normalisasi database. Pertama kita akan menunjukkan IRD-nya terlebih dahulu. IRD-nya tadi atas tuh. Kita lihat dulu udah berapa menit. Nah, ini adalah IRD-nya. Di dalam IRD itu ada pelanggan. Di dalam pelanggan itu ada atributnya, ID pelanggan, nomor telepon, nama pelanggan, dan juga alamat. Nah, di atribut pelanggan itu ada membeli. Di membeli di sini memiliki atribut yaitu kode pelanggan, ID transaksi, dan juga total. Habis membeli, kita membeli barang di sini memiliki berapa nih? 6 kategori atribut. Yang pertama itu nama barang, stok, deskripsi, ID kategori, harga, dan ID barang. Nah, dari barang kita memilih jenis barang. Jenis barang di sini memiliki 3 atribut, KD kategori, jenis barang, dan juga kategori. Kategori kita ngambil dari kategori utama. Kategori utama memiliki atribut KDU kategori dan nama kategori. Ya, jelas tabelnya ini saling berelasi satu sama lain. Lalu pelanggan di sini juga dapat membeli lebih dari satu barang. Lalu barang di sini hanya memiliki satu jenis. Lalu banyaknya barang mempunyai satu kategori yang ditentukan dari kategori utama. Seperti gitar listrik dan gitar akustik itu kan berarti di jenis barang. Nah, memiliki kategori utamanya itu gitar. Jadi ini kategori utama itu dia ibaratkan grup produk, jenis barang sub grup produk. Lalu kita ke database-nya, kita lihat LRS kita. Triggers designer. Nah, ini triggers juga berguna untuk mengurangi stok bila saat beli, terus ngembalin stok saat diklik hapus. Itu gunanya triggers. Nah, ini bisa dilihat ya, semuanya berrelasi satu sama lain. Nah, ya bisa dilihat
Bisa dilihat trans detail di sini mengambil ID dari transaksi, lalu pelanggan di sini ID transaksi mengambil dari pelanggan, lalu kategori utama kategori mengambil dari kategori utama, lalu GMS GMS barang mengambil dari kategori. Nah, trans detail mengambil dari barang. Itu relasinya dan sudah sesuai ya dengan IRD-nya. Lalu ada menunjukkan fitur-fiturnya. Kita akan mendemonstrasikan sedikit. Normalisasi kita belum. Kita akan jelaskan sebentar. Masih penjualan obat ya, belum saya ganti nama. Nah, ini saat kita apa ini? Jelaskan dulu 1NF ini kita memiliki ID transaksi, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, kode barang, nama barang, KIT, subtotal, dan grand total. Ini datanya kita cuma ngarang aja, nggak kita sesuaikan dengan database ya. Sebagai contoh doang. Sebenarnya tujuannya ya menunjukkan normalisasi kita. Lalu di sini kita pisah menjadi header dan detail. Nah, header itu berarti datanya yang tidak ada terjadi perulangan. Jadi misalkan satu orang membeli banyak barang. Nah, berarti kan banyak barang itu yang terjadi pengulangan, ya. Jadi ada barang 1 dengan 7 di atas dan bawah itu berbeda. Itu masuknya ke detail. Nah, HD itu ya sebagai awalannya gitu. Nah, kita pisah lagi karena ini masih bisa mengakibatkan redundansi. Kita ke 3NF. 3NF di sini ada header 1, header 2. Lalu sebentar, ini ID pelanggannya harusnya 1. Enable editing. Ini harusnya 1 ya. Nah, ini harusnya 1 ya ID pelanggannya. Nah, ID pelanggannya itu dapat dari mana? Dapat dari HD2 yaitu kode pelanggan. Lalu detail, gimana detail? ID detail itu kode barang ambil dari detail 2 dan ID transaksi diambil dari header yang pertama tadi. Ini header yang pertama nih saya tunjukkan. Nah, itu. Nah, habis itu kode barang mempunyai atribut field berikut, lalu ada kode jenis. Kode jenis itu diambil dari ini DT3. Nah, sedangkan DT4 yaitu KDU kategori ini. Nah, relasinya di sini. U kategori itu ngambilnya dari DT4. Nah, seperti itu. Itu normalisasi database kita. Lalu kita demonstrasikan sebentar web kita. Jadi, kita sini ngetik kali ya. Nah, ini tampilan awalnya. Lalu misalkan kita ingin melihat pelanggan. Nah, ini sini pelanggan. Langsung kita Fikri di sini. Kita mau edit aja. Namanya misalkan I-nya jadi 2 ya. Ini jadi Bromo. Romo. Nah, kita simpan aja. Saya berhasil diubah ya. Kita refresh dulu. Nah, I-nya 2 ya. Terus Bromonya juga ganti ya. Misalkan kita ingin hapus. Bisa kontrol hapus. Oke. Nah, tertutup ya atau terhapus. Tambah kita mau tambah kita juga bisa. Nama di sini adalah Neo Sutaria. Lalu ada jalannya Jalan Gunung Kawi misalkan. Nomor teleponnya kita 18 gitulah. Simpan. Bisa tambahkan ya. Refresh. Maka dia tadi ada ya. Sudah berhasil tambahkan. Nah, ini juga sudah bisa semua grup products. Nah, ini grup produk kita. Dalam grup produk tuh ada gitar, bass, keyboard, drum, mic, mixer, speaker, paketan. Nah, bisa kita tambah juga ya. Misalkan kita ingin nambahin
piano. Ya, boleh piano. Nah, piano sih masuk ke Simpan. keyboard ya. Ini cuma kita simpan. Jadi refresh. Bisa ya. Akan kita edit juga pianonya jadi O-nya 2 misalkan. Kita simpan. Bisa ya. Kita refresh. Sedangkan kita ingin hapus. Kalau yang di atas kita nggak otak-atik karena dia sudah berhubung di database. Berhubung di barang. Karena kan barang kan primary barang diambil di primary kode grup produk ini diambil di subgroup produk nih. Nah, ini subgroup produk bisa kita lihat berdasarkan yang tadi kita masukkan misalkan keyboard. Ada apa aja keyboard. Nah, keyboard di sini ternyata hanya memiliki satu jenis barang. Kita ubah aja jadi apa itu? Speaker. Nah, di speaker tuh ada dua ya, speaker mid-range dan tweeter. Ada tiga. Ini agak nutup, ini kayaknya masih. Tapi kalau misalkan kita hapus, nggak bisa kita hapus. Kalau mau kita tambah aja, misalkan di sini speaker jauh misalkan ya, suaranya bisa ngasilin jauh, kita speaker di sini, kita submit. Mau ya. Terus kita lihat di sini speaker submit. Ada ya speaker jauh nih ya, agak ketutupan nih sama awan ini. Ntar kita iniin aja. Nah, tapi jelas di sini mau ya. Lalu bisa kita hapus. Enggak, ternyata nggak bisa. Kita ini aja deh, kita tambahin lagi aja deh. Speaker dekat. Ini kayaknya footernya atau div-nya sepertinya kurang nambah. Jadi kita ini aja, kita sambit lagi. Pilih speaker, submit. Ada ya. Nah, ini bisa kita hapus. Jauh, hapus. Nah, pilih lagi speaker, submit. Nah, hilang ya, yang tadi jauh ya. Nah, ini misalkan mid range kita ganti. Nah, ini misalnya kita ganti jadi long range. Kita speaker lagi. Submit. Submitnya di sini. Nah, bisa ya. Pilih speaker, submit. Nah, jadi long range ya. Lalu kita akan masuk ke produk penjualan. Produk penjualan, misalkan kita ingin mendapatkan speaker, kita submit saja. Mau ya. Nah, ini long range-nya juga udah keganti tadi win range, sekarang jadi long range. Ya, seperti itu. Lalu misalkan kita edit. Nanti datanya placeholder-nya akan menentukan. Misalkan kita stoknya sini kita ganti 0 deh. Ya. Ganti 0. Jenis barangnya jadi speaker long range tadi. Submit. Description. Kita submit aja. Nah, berarti kalau kita submit di sini, berarti tambah datanya nggak masalah dong ya. Berarti kita nggak usah demokan. Kita pilih di sini. Speaker. Submit. Nah, hilang ya. Nah, kita ini masuknya ke stok kosong, barang kosong. Ada ya. Nih, speaker tadi long range ada ya. Lalu kita ke produk jual lagi.
Udah setelah itu kita belum mencoba hapus ya. Ya udah kita gini aja, gitar misalnya, gitar coba sebarang gitar listrik misalnya stoknya 12, harganya sama 12 aja. Kita coba aja karena kita ingin push. Submit. Kita pilih gitar, submit. Nah, ada ya. Nah, kita hapus. Kita pilih lagi gitar. Hilang ya. Habis itu kita ke produk transaksi master. Nah, kita lihat udah berapa menit? Udah 1 menit. Transaksi master. Ini master nggak master kita nggak bisa ubah-ubah ya, karena master tuh transaksi itu kalau misalkan sudah transaksi kita tidak bisa ubah-ubah. Mungkin kita bisa hapus karena sudah terbeli, jadi karena kan udah terbeli. Jadi misalkan pelanggan mau edit seenaknya nggak bisa ya, paling hapus barang dia aja yang transaksi batal. Tapi itu juga harus ada ketentuan dari kita juga, misalkan katanya barangnya udah sampai ke pelanggannya, ya udah nyampe di kurir gitu kan, terus dia minta batal kan masalah gitu. Transaksi kosong transaksi kosong misalkan ada transaksi yang jumlahnya tuh udah 0, nah grand total udah 0. Jadi dia nomor transaksinya tuh udah nggak ada, bisa kita hapus. Tapi karena di sini kita contohin aja deh produk penjualan. Nah, misalkan di sini kita ingin menambah pemesanan baru. Produk penjualan. Bukan produk penjualan. Maaf salah. Nah, ini misalkan kita ingin melakukan transaksi baru. Dapatkan nomor transaksi Anda. Nah, sini atas nama pelanggannya siapa? Misalkan atas namanya Miraj. Kita simpan. Maka dia otomatis mendapatkan nomor transaksi baru. Misalkan kita di sini misalnya gitar akustik nih misalkan ya. Beli. Nah, gitar akustiknya stoknya berkurang kan? Jadi 117 tadi 118. Nah, sini nambah ya. Dan kita beli lagi hal yang sama. Kurang 1 ya. Dan di sini nambah. Nah, subtotalnya juga nambah, grand totalnya juga nambah. Kita beli 1 lagi deh. Nah, ini ya. Nah, kita simpan. Totalnya itu 245 juta ya. Simpan. Sudah kita simpan. Ya, sudah kita simpan. Transaksi master, kita lihat lagi yang nomornya 23. Apakah ada? Nah, ada ya, 23 atas nama namanya Miraj, terus grand totalnya 245 juta. Kita bisa lihat transaksinya sudah terjadi di transaksi detail. Nah, kita pilih nomor transaksinya itu 23. Tadi 23. Kita submit. Nah, ada ya. Nah, sekarang kita hapus. Kita buat jadi 0 deh. Nah, tadi sudah terhapus, kita pilih lagi aja 23. Submit. Terhapus ya tadi ya. Jadinya tinggal kita hapus lagi. Nah, jangan lupa setelah hapus sampai 0 atau sampai final. Nah, ini udah 0 ya. Dan 0 ya. Nah, kita simpan, jangan lupa disimpan, kita masukkan ke database-nya. Nah, sudah kita simpan ya. Kita lihat di transaksi kosong. Ada ya, 23 ya. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, ini harusnya tidak ada tombol edit. Kita hapus harusnya aja. Harusnya nggak ada.
belum saya hapus saja. Nah, ini sudah hilang ya. Berarti di transaksi master nomor 23 itu udah nggak ada. Harusnya udah nggak ada. Nah, Ya, sudah udah tidak nggak ada ada. ya. Nah, itu aja Kurang lebihnya yang kita bisa presentasikan di tugas besar 1 ini. mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.